Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junubus samawati wal ard kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsin bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan, memberikan waktu, kesempatan agar kita mengambil setiap faidah, mengambil langkah untuk mendapatkan
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh, dengan meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, dan juga meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, juga kepada kita. Mudah-mudahan selaku umatnya kelak akan bersama-sama masuk ke dalam surga dan bertetangga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah dirahmati Allah, pada kesempatan siang kali ini khatib berwasiat untuk diri pribadi juga umumnya para jamaah yang hadir, mudah-mudahan semakin menambah keimanan, menambah ketakwaan kita. Tak bosan-bosannya untuk senantiasa mengingatkan, mari sama-sama meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah, dan mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, semakin pula bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang jemaah yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang dimana orang sangat mengidolakan atau bahkan saling memperebutkan yang namanya kehormatan, yang namanya jabatan, yang namanya kemewahan, keindahan. Itu dipandang sebagai sebuah tujuan dalam kehidupan. Kita ambil contoh dari salah satu surah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Yang artinya bahwa ada manusia-manusia yang ketika oleh Allah diberikan kecukupan dari sisi rezekinya, dilimpahkan, dibukakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jual belinya, bisnisnya lancar, untungnya banyak, maka manusia mengira bahwa Allah sedang memuliakanku. Atau sebaliknya di ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ada juga manusia-manusia, orang-orang yang ketika oleh Allah ditimpa kesulitan, rezekinya ditakar, lalu dia mengatakan, oh Rabb saya, Tuhan saya sedang menghinakan saya. Sungguh ini adalah fenomena yang terjadi di zaman ini, di mana pandangan mata itu tertuju pada sesuatu yang indah, pada sesuatu yang megah. Orang dengan jabatan yang tinggi, orang dengan harta yang banyak, dengan segudang prestasinya, dengan segudang mobil mewahnya, kita memandang mereka orang-orang yang mulia. Kita silau dengan mereka sehingga kita berlomba-lomba ingin seperti mereka. Pertanyaannya, apakah ini atau seperti itukah bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat yang tadi dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
menciptakan kalian dari laki-laki dan juga perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda warna rambut. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Tujuannya bukan untuk saling membangga-banggakan antara suku A dengan suku B. Tujuannya bukan untuk saling berbangga-bangga dengan banyaknya kuantitas harta kita, atau setinggi apakah nasab kita. Akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang di dalam hatinya, dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya tergerak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu contoh kisah sahabat yang mulia. Sahabat ini jarang dikenal. Jangankan kita, para sahabat di zamannya pun tidak banyak yang mengenal sahabat ini. Beliau bukanlah bangsawan, jauh. Beliau bukanlah hartawan. Beliau juga tidak rupawan. Bahkan nasabnya oleh para ahli tidak ditemukan. Entah binnya siapa. Ini saking sahabat ini tidak terkenal. Bahkan mungkin sering disebut atau dianggap sebelah mata oleh para sahabat yang lain, karena dia tidak memiliki kedudukan strategis sebagaimana sahabat-sahabat yang lain yang punya peran, yang jadi panglima, yang jadi ajudan Nabi, yang jadi sekretaris Nabi. Ini tidak. Siapa sahabat ini? Beliau bernama Julaibib. Julaibib bukan orang yang terpandang, melainkan orang biasa. Rupanya tak bagus, wajahnya juga tidak menarik. Suatu ketika Julaibib duduk termenung di selasar masjid. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Julaibib, mengapa engkau belum menikah? Maka Julaibib menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Ini Julaibib bukan berarti dia menghinakan diri, tidak. Dia sambil tersenyum, sambil tertawa, wahai Rasul, siapa yang mau nikah dengan saya? Saya bukan orang terpandang, saya bukan hartawan, rupa saya juga tidak bagus, tak ada yang menarik sedikit pun dari sisi saya. Kemudian besoknya Rasul masih bertanya dengan hal yang sama. Sampai di hari ketiga kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba mengajak Julaibib ke rumah seorang bangsawan pada waktu itu. Maka bangsawan tersebut sangat berbinar-binar, berbunga-bunga ketika kedatangan Rasulullah SAW. Yang di belakangnya itu ada Julaibib. Disangkanya, menurut sahabat itu, bahwa Rasulullah SAW yang akan menikahi putrinya. Setelah disampaikan maksud dan tujuannya, bahwa Rasulullah SAW datang ke sini akan menikahkan Julaibib dengan putrinya. Bagaimana respon seorang bangsawan tersebut? Apakah gembira? Apakah bahagia? Ternyata tidak. Sempat beliau menolak. Lalu kemudian beliau mendatangi istrinya, sama. Istrinya pun tidak setuju. Siapa Julaibib? Bukan orang terkenal, bukan seorang yang rupawan. Maka di balik tirai, ketika terjadi perdebatan tersebut, di balik tirai itu terbuka, tersingkap anaknya keluar dan mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, kalau seandainya ini adalah perintah dari Rasulullah SAW,
maka aku siap untuk menikah dengan Julaibib. Mendengar jawaban itu, lalu legalah ayah dan ibunya, menerima. Sampai pada suatu waktu pernikahan pun ditentukan tanggalnya. Akan tetapi sebelum tanggal pernikahan itu, Rasulullah SAW mengumumkan akan ada perang, yaitu perang Uhud, di mana Julaibib nanti syahid di medan perang. Terjadilah peperangan. Ketika kaum muslimin dipukul mundur karena terjadi kesalahan sistem, di mana para sahabat yang standby di bukit mereka turun, lalu kemudian pasukan musuh datang mengepung dari belakang. Maka salah satu sahabat yang gugur diantaranya adalah Julaibib. Disinilah terlihat bagaimana sosok Julaibib ini dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika perang usai, sahabat mereka saling mencari, barangkali ada saudaranya, ada anaknya yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, mengumumkan, wahai para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Rasul mengulanginya lagi, wahai sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Kata sahabat yang lain, tidak wahai Rasul. Maka Rasul berkata, aku kehilangan Julaibib. Para sahabat kaget, siapa Julaibib wahai Rasulullah? Dia adalah seorang sahabat yang paling aku cintai. Cari dia sampai ketemu. Maka ketika ditemukan, jasadnya dikelilingi oleh 7 orang kafir yang mereka mati semua, tengah-tengahnya Julaibib. Kata Rasulullah, Julaibib telah mengalahkan 7 orang ini sendirian sampai akhirnya dia wafat. Baru di sini para sahabat melihat betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Julaibib. Tak sampai di situ, Rasulullah SAW yang langsung memandikan jenazahnya, Rasulullah SAW yang mensolatinya, bahkan Rasulullah SAW yang kemudian menempatkannya di tempat peristirahatan terakhirnya di dunia. Di sini para sahabat langsung kagum dengan sosok Julaibib yang tidak pernah beliau kira akan dimuliakan seperti ini oleh Rasulullah SAW. Hadirin sudah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk lebih cermat dalam menilai seseorang ataupun menilai keadaan diri kita. Jangan pernah kita merasa ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan rezekinya, dibanyakan masalahnya, seolah-olah Allah sedang menghinakan kita. Tidak. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Walladzi khalaqakum, dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Walladzi khalaqalakum ma fis, dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kehidupan, Walladzi khalaqal maut, Allah yang menciptakan kematian, wal hayat, dan juga kehidupan, liyabluwakum, semata-mata untuk menguji, untuk memberikan ujian kepada kita. Ahsanu amalan, sampai-sampai kita melakukan sebaik-baik namanya amal. Lalu kemudian seorang sahabat, bukan sahabat, seorang ulama bernama Fudail bin Iyad, beliau mengatakan atau berkomentar tentang ayat ini. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amalan, yaitu seorang yang beramal, yang pertama karena ikhlas, yang kedua amalannya benar. Ikhlas artinya dia murni mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya karena Allah, tak ada yang dia harapkan penilaian kecuali hanya penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli siapapun mencaci, siapapun menghinanya, dia tak akan pernah pedulikan. Yang dia pedulikan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena amalan tersebut
dikerjakan dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala mali amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak menilai kalian dari sisi rupa, jasadnya, bagus tampilannya, hartanya, ataupun kedudukannya. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah kejujurannya, hatinya, dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itulah kunci daripada kemuliaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله, hadirin sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua mari kita sama-sama merenung, mari kita sama-sama berdoa. Kita melihat kepada diri kita, kita melihat keluarga kita. Barangkali keimanan dan juga ketakwaan kita masih kurang. Mari kita sama-sama tingkatkan, mulai dari pribadi terlebih dahulu, perbaiki lisannya, perbaiki cara berbuat, bertindak dan sebagainya. Kita perbaiki, bukan semata-mata ingin dilihat oleh makhluk atau siapapun, melainkan kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dilihat kesungguhannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan berharap hanya ingin mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'ah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril islam wal muslimina wal muslimina fi Sudan. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril islam wal muslimina wal muslimina fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wahmi hawzatal islam wajma' kalimatal muslimin al-haqq ya rabbana rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا ولا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصر على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.